Halo semuanya, kembali lagi dengan Kuy Nonton. Di video kali ini, aku bakal lanjutin bahas anime Saikyo on Myoji episode kedua. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dari penyerangan monster salamander raksasa di kediaman keluarga Lamprouch yang telah dikalahkan oleh Seika kemarin. Lalu, kita diperlihatkan Seika dan keluarganya sedang berkumpul di ruang makan dan sedang membahas masa depan Seika dan Grey, serta memutuskan siapa yang akan melanjutkan ke akademi dan siapa yang menjadi prajurit kerajaan. Tapi di saat itu juga, Seika memutuskan untuk menunjukkan bakat yang dimiliki Iva kepada ayahandanya itu, dan membuat seisi ruangan sedikit terkejut dengan sihir tingkat menengah yang dimiliki Eva. Di sisi lain, Grey tidak setuju dengan keputusan ayahnya yang memilih Seika dan Iva yang masuk ke akademi. Grey pun marah dan menantang Seika untuk berduel meskipun ibunda mereka telah mencoba menghentikannya. Berpindah ke kamar Seika, tiba-tiba Kak Ruf atau kakak tertua di keluarga Lamprouch datang mengunjungi Seika. Dan dia ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Seika, sebuah pena kaca, dan menyemangatinya. Namun tiba-tiba, datanglah serangan dari luar jendela yang ternyata itu adalah Grey yang masih belum terima dengan keputusan tadi. Grey memaksa Seika untuk berduel dengan menunjukkan sihirnya. Namun Seika tak gentar. Seika kemudian mengeluarkan jurus santetnya dan mengarahkannya kepada Grey yang akhirnya membuat Grey pingsan. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya monster salamander kemarin adalah hasil perencanaan dari Seika tanpa sepengetahuan orang lain kecuali Yuki. Ternyata, Seika memanggil raksasa bermata satu bernama Niudo. Seika meminta Niudo untuk berlari mengikuti kertas petunjuknya untuk mengusir monster salamander dari kediamannya. Dan terungkap juga nama dari monster tersebut adalah Elder Newt. Seika ternyata juga menyelidiki monster salamander tersebut terlebih dahulu. Kemudian, kita ditunjukkan keadaan kediaman Lamprouch di saat musim semi. Dan di saat itulah, Seika dan Iva hendak pergi dan berpamitan dengan Ruf. Dan tak lupa juga Ruf menyemangati mereka berdua supaya giat belajar saat di akademi. Di dalam kereta kuda, Seika memberikan Iva sebuah hadiah berupa kalung berbentuk clover berdaun 4. Selanjutnya, kita ditunjukkan bahwa Seika mual karena tak terbiasa naik kereta kuda. Kemudian, kita diperlihatkan sedikit kilas balik saat Seika pertama kali datang di keluarga Lamprouch. Ternyata, Seika sengaja dititipkan kepada ayahnya dan ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Gilbert. Dan diketahui jika Gilbert ternyata adalah seorang petualang, namun dia menghilang di wilayah iblis. Dan ayahnya Seika ternyata sudah mencurigai bahwa ada yang tidak beres dengan Seika. Dan hal tersebutlah yang membuat ayahnya Seika memutuskan agar Seika tidak masuk ke militer kekaisaran dan memasukkannya ke akademi. Kembali ke Seika dan Iva yang sedang ada di satu kamar. Di sini terjadi kesalahpahaman antara Iva dan Seika. Iva sebenarnya suka kepada Seika, namun Seika tak menyadarinya sampai Yuki menjelaskannya kepada Seika. Akhirnya, hari di mana ujian masuk akademi pun tiba. Seika dan Iva mendatangi panitia dan sedang melakukan mengecekkan elemen sihir.
Saat Tifa mencobanya, dia memiliki kecocokan dengan sihir api dan angin. Namun di saat giliran Seika tiba, bola itu tak mendeteksi apapun dan membuat Seika menjadi bahan obrolan calon murid lain. Lalu tibalah seorang wanita berambut merah yang mengaku sebagai rakyat biasa bernama Amu. Saat dia melakukan pengecekan, bola itu tiba-tiba menyala terang yang menandakan bahwa Amu memiliki kecocokan dengan semua elemen yang membuat orang di sekitarnya kaget. Setelah itu, tiba-tiba Seika mengucapkan terima kasih kepada Amu, dan Amu berkata bahwa ia tak bermaksud menjadikannya teman. Tapi karena semua orang terlalu berisik dan menganggap bahwa Seika menyebalkan dan mungkin dapat menghambat jalannya. Dan cerita berlanjut ke episode 3. Skui nonton pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys.